Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormatin Bapak dan Ibu Asesor. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya adalah Insinyur Bambang Haryanto STMT. Saya merupakan salah satu dosen tetap Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Banten Jaya. Saat ini sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Tinggi atau bisa disebut PDD UKT PT. Khususnya dalam bidang pengajar, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah struktur jembatan dengan kode 2021356 semester 5 bobot adalah dengan 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan konsep dan teoritis merancang perancangan struktur jembatan. Jembatan adalah bangunan pelengkap yang berfungsi menghubungkan ruas jalan yang terputus karena suatu rintangan yang disebabkan karena faktor alam seperti sungai, rawa, danau, bahkan pulau, ataupun rintangan buatan manusia seperti jalan raya, jalan kereta api, dan sebagainya. Jembatan merupakan infrastruktur yang sangat penting pada sektor transportasi guna meneruskan lalu lintas barang, manusia, jasa, bahkan juga binatang, baik untuk keperluan sipil maupun keperluan militer. Terlebih dahulu dalam kehidupan modern sekarang ini. Pembelajaran yaitu nanti bangunan struktur atas, struktur bawah, analisis beban sendiri, beban mati, tekanan tanah, beban lajur, gaya rem, beban angin, beban gempa, kombinasi beban kerja pada pondasi dan kontrol kualitas cooling. Dengan demikian mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan kerja di teknik sipil konstruksi, khususnya adalah pekerjaan yang berkaitan dengan perancangan struktur jembatan. CPL Prodi atau capaian pembelajaran lulusan Prodi yang dibebankan pada mata kuliah pertama adalah memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. Yang kedua adalah mampu bekerja dalam suatu tim lintas bidang dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan. S5 menghargai keanekaan ragam budaya, pandangan, kepercayaan, agama, serta pendapat temuan organisasi orang lain. CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK 1 mampu mengenal, memahami, dan menambahkan peraturan pada jembatan. CPMK 2 mampu merancang struktur jembatan sederhana untuk tipe struktur statis tertentu. CPMK 2 mampu merancang struktur jembatan menurut struktur tak tentu. Selama perkuliahan, mahasiswa didorong untuk aktif bertanya, menyampaikan pendapat, diskusi, serta dalam menyelesaikan permasalahan diberikan sehingga terciptanya interaksi pembelajaran yang partisipatif. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah dan center planning melalui pendekatan discovery dan problem based learning, sehingga mahasiswa nanti berperan aktif dalam menentukan konsep, menganalisa masalah, serta meneruskan solusi dari berbagai materi yang dipelajari. Materi pembelajaran ada 6 kali 16 pertemuan. Pertemuan 1 sampai 2 materi adalah pembebanan jenis jembatan. Materi 3 sampai 7 jembatan satu bentang dengan peletakan sederhana. Pertemuan 8 adalah ujian tengah semester. Pertemuan 9 sampai 15 adalah jembatan lebih ujian akhir semester. Dilaksanakan selama 16 pertemuan, dan setiap pertemuan tatap muka ini 2 kali 50 menit sesuai dengan tatap muka, 2
2 kali 50 menit belajar mandiri, dan 2 kali 50 menit penugasan. Adapun media pembelajaran menggunakan Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, WhatsApp Group. Kemudian dari asesmen ini adalah untuk mencakup dari 5 komponen dalam penilaian agar diantaranya aktif atau partisipasi atau kuis dengan bobot adalah 10% dan kehadiran bobotnya adalah 10%. Kemudian juga ujian tengah semester dengan bobot 25%, kemudian ujian semester dengan bobot 35%, dan kemudian dengan tugas individu dengan bobot adalah 20%. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada kita junjungan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita kumpulkan yang lebih kecil, yaitu untuk memberikan mata kuliah perancangan struktur jembatan. Sebelumnya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya, kita hari ini dengan suasana yang sehat dan nikmat iman, dapat mengikuti kuliah pada kali ini kan saudara, merupakan anugerah yang tidak ternilaikan. Sehat itu karena mahal ya Pak ya. Ya kita ini Pak. Selanjutnya, perkenalkan saya Bambang Haryanto sebagai dosen pengandu mata kuliah struktur untuk perancangan jembatan pada kampus Universitas Banten Jaya di Fakultas Teknik Prodi jurusan Teknik Sipil. Ini adalah mata kuliah yang diamanahkan kepada saya dengan 2 SKS dengan 16 pertemuan yang sudah kita sampaikan di awal pertemuan. Ini adalah kelanjutan dari ilmu yang berhubungan dengan bagaimana kita bisa merancang struktur jembatan ya, karena ini ada sangat penting ya kalau kita di dunia teknik sipil, karena ini sangat penting ya di bidang infrastruktur, dan juga ini juga sangat banyak ya untuk ini proyek-proyek yang berhubungan di jembatan ini. Review kemarin gimana materinya yang saya sampaikan? Baik ya, sudah dipahamin ya. Ya nanti ini kan kelanjutannya ya, nanti kita lanjutkan lagi untuk materi yang lanjutnya, karena kita harus memenuhi untuk pembelajaran. Selanjutnya sebelum kita lanjut ke ini, harus kita perkenal untuk ini ya, isi daftar hadir ya. Silahkan untuk daftar hadir isi. Itu yang untuk ini, karena absensi ini di poinnya adalah sangat berpengaruh ya. Nanti tolong untuk diisi sesuai dengan nama dan nomor NIM ya, jangan sampai salah ya. Dan juga kita absensi juga melalui sistem ya, karena ini untuk manual kita harus ada backupnya ya. Siapa tahu nanti sistemnya error, nanti kita bisa masih terhandle oleh absensi secara manual. Dan ini juga nanti sebagai bukti apabila saudara nilainya nggak keluar, ini sebagai bukti untuk telah mengikuti perkuliahan perancangan struktur jembatan ya. Udah ininya ya, untuk ini absensi ya. Saya ambil waktu dulu. Ini ya untuk perancangan struktur jembatan. Ini ada poin-poin yang nanti untuk yang saya sampaikan di materi ini, dan juga untuk perancangan struktur jembatan. Yang kedua adalah perancangan bangunan atas, perancangan bangunan bawah, dan nanti adalah perancangan ke fondasi. Untuk fondasi ini juga banyak yang nanti jenisnya, nanti kita lebih perdalam lagi untuk item-item yang bisa kita pakai. Sebelumnya menjelaskan, saya ada referensi yang bisa digunakan sebagai bahan panduan. Ini contohnya yang bisa saya pakai dalam pembelajaran. Ini adalah buku desain jembatan karangan Abdul Rahman ya. Ini ada 2 seri, dan ini juga bagus nanti untuk kelanjutannya. Ada desain jembatan yang jilid 2, dan juga ada buku ajar yang perancangan jembatan ya. Ini juga sangat bagus ya bagi yang lagi mempelajari teknik sipil, dan juga ini sangat berguna di
nanti di dunia kerja, karena ini sangat kompeten dan sesuai dengan bidang keilmuannya ini. Dan selanjutnya juga bisa nanti dari jurnal-jurnal ya, jurnal dari dalam negeri dan juga jurnal dari luar negeri. Ini juga bisa dipakai sebagai nanti di pembelajaran ya. Ini yang bisa dipakai nanti dalam skripsi ya. Ini bisa dipakai nanti untuk ilmu pengetahuan atau mungkin bisa sebagai bahan ajar ya, nanti untuk daftar pustaka. Ini harus bisa divalidasi ya untuk daftar pustaka ini. Untuk buku-bukunya, jangan sampai nanti tidak ada buku kuliah itu selama 8 semester masa nggak ada satu buku pun ya. Ini tolong dipelajarin ya. Selanjutnya adalah ini yang untuk acuan. Ini sangat banyak ya untuk di perancangan jembatan. Ini harus kita memakai peraturan yang dikeluarkan di pemerintah Republik Indonesia. Kita bisa bersumber pada pertama adalah peraturan Permen PU dan juga surat edaran dan juga SNI. Ini karena ini sangat berhubungan dengan pembebanan untuk jembatan. Ini juga sangat bagus untuk ini tata cara pemasangan utilitas jalan ini harus saling berhubungan ya, antara jembatan dan jalan itu ada saling keterkaitan. Jangan sampai nanti antara jalan dan jembatan itu tidak ada kaitannya. Ini tolong juga perlu diperhatikan. Selain SNI juga ada RSNI, yaitu yang kita pakai adalah standar perencanaan struktur baja. Karena jembatan itu ada yang terbuat dari baja, dari beton, ada yang komposit, ada yang beberapa material yang bisa dipakai untuk komponen dari girder atau bentang jembatan. Ini tergantung dengan situasi ataupun mungkin dengan material yang bisa kita dapat. Ini yang untuk kita pakai. Di samping itu kita juga harus mengadopsi dari peraturan luar negeri ya. Yang kita yang pakai biasanya adalah BMS. Ini dari luar ya, atau juga nanti juga ada ASTO. Ini juga kita pakai. Misalkan kita jembatan 0 sampai 15 meter kita pakai kantor, kita kan akan mahal biayanya. Kita juga harus bertemu dengan pada keekonomisannya. Itu harus kita perhatikan ya untuk masalah ini. Nah, kita ada, kalau mengikuti pedoman kan ada rinciannya ya untuk bangunan-bangunannya itu ini berarti 0 sampai 15 yang paling murah itu pakai apa, itu harus kita perhatikan. Dan juga nanti material yang kita gunakan harus kita perhatikan juga, jangan sampai nanti kita membangun jembatan dengan material yang sulit ditata. Ini juga harus menjadi perhatian kita nanti di dalam perancangan struktur jembatan ya. Maka untuk metodenya juga harus dipelajari juga, jangan sampai nanti misalkan di tengah hutan kita mendatangkan girder yang besar kan juga tidak ini tapi kita di dalam hutan. Ini juga tolong diperhatikan juga untuk nanti medan lokasinya ya. Itu tolong diperhatikan dalam perancangan jembatan, kondisi metode pelaksanaan itu diperhatikan, juga perencanaannya diperhatikan, bentangnya juga diperhatikan, juga masalah sosial juga diperhatikan. Jangan sampai nanti kita membangun jembatan menimbulkan masalah baru lagi, jadi tolong juga diperhatikan. Maka ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan di dalam rancangan struktur jembatan. Ini sangat baik ya untuk konstruksi untuk jembatan itu sendiri. Kita harus juga berpedoman pada tentang yang kronologis. Dan juga lalu kita juga kita perhatikan, jangan sampai kita membangun suatu jembatan yang misalkan di daerah itu sepi. Kita membangun dengan konstruksi yang super kuat, itu juga akan mengakibatkan pemborosan, yang juga perlu diperhatikan. Itu yang untuk jembatan ya. Ini untuk batasan-batasan yang kita ini ya, untuk kita perhatikan juga untuk masalah umur layanan untuk jembatan itu sendiri. Tolong diperhatikan juga masalah ini, perhatikan juga masalah kondisi-kondisi akibat bebannya itu juga perlu diperhatikan. Dan juga untuk umur masa layanan itu juga perlu diperhatikan ya untuk kondisi di pembebanan itu sendiri. Dan juga untuk pelaksana ini juga tolong diperhatikan ya untuk pada waktu perancangan di jembatan itu sendiri, karena nanti itu akan berpengaruh pada juga nanti air di hulu dan ini juga tolong diperhatikan. Jangan sampai nanti akan mempengaruhi ini masa layanan.
dasnya harus diperhatikan, dulu juga harus diperhatikan, dan juga untuk kecurangan juga tolong diperhatikan. Tolong diperhatikan juga nanti masalah ekosistem ya, karena untuk ekosistem harus juga perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti kita membangun suatu jembatan nanti menimbulkan akan istilahnya ada kerusakan. Maka di dalam rancangan itu harus kita memperhatikan batas-batas yang harus kita pahami ya di dalam perencanaan itu. Dan juga untuk material harus kita perhatikan ya, kalau kita kadang kita menggunakan batas jembatan kita dengan alam yang sekitar yang pengambilan yang sporadis atau nanti juga akan mempengaruhi dari lingkungan. Ini juga kita perhatikan ini untuk kehadiran dari ini. Dan juga untuk fondasi juga perlu diperhatikan juga ya untuk ininya apa istilahnya kedalamannya, dan juga untuk mau pakai jenis fondasi kan banyak ya, mau fondasi pengukuran, fondasi dangkal, pakai borpel, pakai sipel, itu ada beberapa jenis yang bisa kita pakai. Maka di sini harus kita tepat dalam penggunaan jenis fondasi, karena di sini untuk fondasi kita sangat berpengaruh pada pergerakan air. Dan juga kalau diperhatikan juga masalah dilarin di jembatan, jangan sampai nanti kita mengganggu aliran sungai. Ini sangat berbahaya ya untuk ini ya, untuk pergerakan airnya. Jangan sampai nanti dengan adanya di tengah ini akan nanti merubah aliran sungai. Ini tolong juga perlu diperhatikan untuk masalah pergerakan air yang berlebihan ini. Tolong diperhatikan juga yang untuk materi-materi yang ininya juga. Itu yang juga harus diperhatikan dalam rancangan itu sendiri. Dan juga untuk kerusakan perlu diperhatikan ya, jangan sampai nanti kita membangun jembatan menimbulkan kerusakan alam. Misalkan merubah ekosistem, misalkan yang dulunya sepi jadi ramai kan nanti akan menjadi perubahan dari ekosistemnya. Oke, terus ini ada ya untuk ini kita lanjut lagi untuk masalah umur jembatan kan di rancang ada yang 75 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 100 tahun. Itu juga tergantung dari rancangan, apa dari perkembangan suatu kota. Ini juga harus kita memperhitungkan perkembangan ke depannya. Maka kita membangun jembatan harus juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, bisa juga stakeholder yang ada di sekitar kita. Atau mungkin nanti terjadi perubahan tata guna lahan. Ini dari perubahan zona atau mungkin perubahan peraturan ini juga bisa menyebabkan kita dalam pembuatan jembatan ini juga harus ini ya perlu sosialisasi ya dalam rangka kita adanya pembangunan atau mungkin ada istilahnya studi terlebih dahulu. Ini untuk pokok-pokok perancangan untuk jembatan. Yang pertama adalah masalah kekuatan. Di sini untuk rancangan jembatan yang kita bangun jangan asal kuat saja, tapi juga biaya juga harus kita perhatikan. Ini untuk masalah keawetan dan kebanyakan jangka panjang, ini harus kita memperhatikan juga nanti di pemeliharaan ya. Maka pemeliharaannya jangan sampai nanti baru dibangun langsung tahun berikutnya pemeliharaan. Kalau bisa ya pemeliharaan yang agak panjang ya, karena pemeliharaan juga membutuhkan kos yang jangka panjang. Dan juga untuk kemudian pemeriksaannya, kita pada waktu membangun harus ada jalan inspeksi. Waktu ada kita pemeliharaan, maka di kanan kiri jembatan itu harus ada jalan inspeksi ya, atau tangga itu berfungsi pada waktu kita pemeliharaan itu akan digunakan untuk pengecekan yang berada di kolom bawah, atau mungkin yang pengecekan baut, atau mungkin pembersihan, atau mungkin pengecekan gas pompernya, atau mungkin pada waktu pengecekan baut itu harus ada untuk kemudian untuk pada waktu pemeriksaan dan pemeliharaan. Di samping itu juga masalah kenyamanan bagi pengguna. Maka harus kita mendesain jembatan itu harus bisa membuat kenyamanan bagi pengguna jalan. Jangan sampai nanti kita membangun jembatan dengan operasi yang terlalu tinggi atau mungkin transformernya yang rusak. Itu harus juga perlu diperhatikan. Dan juga perlu diperhatikan juga masalah operatornya ya, nanti di pada jembatan ini juga perlu diperhatikan juga untuk pengaman dari pengguna jembatan. Jangan sampai nanti mau mengajukan komplain nanti mana kayak terbang itu kan juga perlu
diperhatikan. Dan juga untuk pada waktu pembuatan mobil ini juga harus perlu memperhatikan metode pelaksanaan yang baik dan benar, dan juga untuk kemacetan yang tolong benar-benar diperhatikan ya. Dan juga untuk nilai ekonomis pembangunan jembatan itu harus berpedoman pada prinsip ekonomisian. Ini yang juga perlu diperhatikan juga masalah, kemudian juga masalah estetika. Dan juga mungkin dapat lingkungan yang sangat tinggi. Saat itu untuk kriteria pelaksanaan jembatan adalah kita harus menggunakan bahan yang kita gunakan, material yang kita gunakan, juga penggunaan bangunan atas, bangunan bawah, kemudian pengumpulan data dengan program komputer, dan juga program pengujian dari fondasi. Maka untuk material-material jembatan itu harus selalu mendapat pengujian sebelum penentuan dari hasil akhir ya. Maka semua itu harus dilakukan untuk pengujian terlebih dahulu ya. Ini yang untuk ini ya, rancangan untuk standar-standarnya. Tapi kalau untuk rancangan jembatan kita harus menggunakan standar-standar yang berlaku ya. Jangan sampai nanti kita menggunakan standar yang tidak yang terlalu lama ya. Kalau ada peraturan yang baru, mohon untuk pakai yang terbaru. Maka pada rancangan jembatan ini hari kita berpedoman pada SOP yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR itu sebagai kementerian yang berwenang dalam berhubungan dengan jembatan ya. Maka tolong untuk SOP harus dipelajari dan juga harus kita mengacu pada ini dalam apapun untuk gambar, sampul, format itu sudah ada di dalam SOP-nya itu sendiri. Kita harus bisa menggunakan ini SOP ini dari berbagai arah gambar, terus volume sama speknya itu sudah ada di SOP ya. Jika untuk dimensi untuk ini harus kita standar ya. Kalau gambar orang merancang itu harus ukuran-ukurannya harus ikuti standar, jangan kita berbeda-beda tanpa ikuti standar. Kalau mungkin perbandingan 100 ya kita yang 100, jangan kita mungkin karena pengen lebih hemat kita 100.000, ini tidak sesuai dengan peraturan. Ini kalau juga perlu diperhatikan dalam pembuatan skala. Kalau penggambaran detail ya tolong diperhatikan juga masalah angka perbandingannya ya. Itu ada tolong lebih agak besar ya, karena nanti biar bisa dibaca oleh tukang atau mungkin pelaksana di lapangan. Jangan sampai nanti kita gambar itu angkanya terlalu kecil atau mungkin diukur tidak cocok itu. Tolong diperhatikan ini untuk pada waktu pengukurannya. Ini harus diperhatikan untuk skalanya ini. Dan juga untuk komponen-komponen harus pakai komponen yang standar. Jangan kita merencanakan yang di pasaran tidak ada, nanti akan menyulitkan pada waktu pelaksanaannya. Ini tolong juga perlu diperhatikan. Karena nanti kalau sudah dilelang, itu kan penawar kan pasti nyari harga dulu. Ini harga ini masuk atau enggak? Ini di pasaran ada atau enggak? Ini maka jangan sampai nanti kita menang tapi itunya tidak ada. Apa istilahnya? Untuk material tersebut. Material itu impor. Kalau impor berapa bulan kan kita harus juga nyari referensi importir yang bisa dipercaya atau mungkin ada perwakilannya. Dan sampai nanti kita memakai material yang harganya tidak ada. Itu yang bisa saya ini ya untuk gambar dan ini di standar rancangannya. Ini yang harus kita perhatikan ya nanti di dalam penempatan pilar. Kalau di jembatan kayak tadi kita menempatkan pilar, ini kita harus pada rancangan ini harus kita perhatikan karena pilar ini akan meminimalkan ruang lingkaran di aliran air. Ini karena alam itu jangan sampai nanti merubah luasannya itu menjadi sempit ya. Tolong diperhatikan kalau ada menjadi sempit itu nanti akan ada efek yang lain. Ini juga kalau diperhatikan atau mungkin harus dicarikan solusi bagaimana dengan kita menambah sini atau mungkin menambah lebar atau mungkin mengurangi arah debit atau menggigit dari jalan yang kita bagaimana supaya volume itu tetap sama ya, minimal sama, jangan sampai kurang dari sebelum pengadaan. Itu juga perlu diperhatikan. Dan juga untuk masalah letaknya itu kalau ada di jendela sebenarnya diusahakan ini ya sejajar, jangan berseberangan atau jangan serong itu lah, itu nanti akan berpengaruh juga ya pada ini. Kalau ini tolong ke arah itu juga tolong diperhatikan, harus misalkan
searah jalur air kalau menentukan pilar. Itu harus kita perhatikan nanti pada rancangan untuk struktur jembatan. Ini sangat penting, walaupun ini biasanya tidak diterangkan di kuliah, kita kan juga bisa mengambil dari filosofi dari itu sendiri. Itu ya, ada pertanyaan atau itu untuk kondisi tanah itu Pak harus di perizinan tanah ya, pergeseran itu Pak. oh ya, makanya untuk pembangunan ini nanti pada perancangan awal ini tolong diperhatikan juga masalah legalitas. Dan juga catatan sertifikatnya. Jangan sampai nanti kita merancang itu nanti sengketa. Nanti kan kasihan dari pihak pelaksananya ya. Itu untuk ini harus kita perhatikan pada waktu kita survei awal pada mau ini. Kita harus berkoordinasi dari BPN atau mungkin badan-badan yang berhubungan dengan pertanahan atau mungkin dari pihak desa atau mungkin pihak kelurahan, kecamatan dan kota. Itu kan biar untuk sekarang kan harus ada ininya ya, dipastikan jangan sampai nanti itu bermasalah. Ini dipastikan dulu baru sebelum kita benarkan. Jangan sampai nanti malah kita desainnya sudah oke, ternyata nanti masalah lalu dianggap desain rancangan itu gagal ya. Itu juga perlu diperhatikan pada waktu perencanaan dan juga sosialisasi juga harus ini ya, melibatkan warga dan juga melibatkan pihak tertentu. Misalkan dari pihak air kan juga harus kita ini ya, kita koordinasi dengan pihak Dishub, kita juga harus berkoordinasi karena nanti berhubungan dengan kita sudah perambuannya bagaimana atau mungkin makannya kan kita harus berkonsultasi dengan Dishub, dengan pihak lain-lain, dengan pihak-pihak keselamatan. Dan kalau nanti untuk ini juga perlu diperhatikan juga masalah keselamatannya karena sebagus apapun jembatan itu harus memiliki keselamatan ya. Iya Pak. Oke ya, ini untuk perkuliahan untuk ini kita akhirnya melibatkan alhamdulillah. Tolong untuk tugas tolong diselesaikan ya karena di tugas ini ada poinnya nanti di penilaian ya. Jadi untuk minggu depan tugas bisa kumpulkan ya. Dan jangan lupa tugas ini sebagai poinnya karena tugas ini untuk poinnya kan sangat besar ya untuk di penilaian ya. Karena nanti tidak lulus karena tidak mengumpulkan tugas. Jadi ini juga tugas ini juga sangat mendukung untuk penilaian. Dan jangan lupa tugas nanti dikumpulkan ke ketua kelas ya. Jadi biar dikolektif dan sampai nanti kumpul sendiri-sendiri takutnya nanti pada hilang atau cacat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.